Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, senang sekali berjumpa kembali pada sore hari ini bersama saya Melianti Rana Asmara dalam acara kesayangan kita Mutiara Kolbu. Pada sore hari ini Mutiara Kolbu mengangkat tema yakni sabar itu ilmu tingkat tinggi. Sudah bersama dengan saya pada sore hari ini Ustadz Ahmad Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kita bahas tentang sabar hari ini Pak Ustadz. Di studio juga sudah hadir bersama kita ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mukminun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Iya, semangat ya ibu-ibu yang hijau-hijau ini. Seger banget ini kayak dedaunan. Iya, pada sore hari ini kita akan membahas tentang sabar itu ilmu tingkat tinggi. Dan pemirsa, sabar itu sendiri adalah sifat yang sangat mulia dan sangat utama. Saking mulianya sifat sabar ini sendiri sering dikaitkan dengan keimanan seorang manusia. Agar kita lebih paham bagaimana sabar itu dan bagaimana sabar menjadi ilmu tingkat tinggi, akan lebih baiknya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Farhan. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mukmin. Al-Mukminun. Al-Mukminun, ya seperti tadi hijau-hijau royo-royo. Iya. Sehat selalu, lancar jaya, banyak duitnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentu bersyukur Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat berkah Allah menjadi kebaikan untuk kita. Jadi kalau bicara sabar lalu dia ilmu tinggi, ada kesan tinggi itu tidak semua orang bisa mencapainya. Tidak semua orang bisa ke sana. Tetapi bukan berarti tidak ada kesempatan untuk siapapun untuk mencapainya. Ibarat perguruan tinggi, karena berangkat dari TK, lalu SD, SMP, SMA, melanjutkan perguruan tinggi. Ya, sekalipun tidak semua orang bisa ke sana, tapi ada Kesempatan. sampai S1, S2, S3 sampai guru besar. Nah, sabar ini kenapa dikatakan tinggi? Karena dia menjadi sesuatu yang membedakan. Ya. Makhluk Allah yang memang sudah punya tugas, yang tidak ada tugas lain kecuali untuk menggoda, mencelakakan, membuat kita terjatuh, itu kan iblis. Iblis dan seluruh anak beranak, seluruh dengan besti-bestinya, kelompoknya, grupnya, circle-nya, gengnya, itu cuman punya tugas untuk menjatuhkan kita, membuat kita tersesat. Tapi mereka mengakui kepada Allah ketika Allah minta izin dengan segala kebesaran Allah, izinkan kami menyesatkan cucu Adam sampai kiamat nanti. Kata Allah silakan. Dan iblis pun menyadari, mengakui bahwa dari sekian hambamu, dari seluruh anak cucu Nabi Adam tadi yang akan kami goda, ada satu mereka yang pasti kami sulit untuk menggodanya. Siapa? Mereka orang yang ikhlas, dan ikhlas itu dekat sekali dengan orang-orang yang sabar. Nah, jadi sabar itu memang berat. Bukan berarti tidak ringan. Tidak ringan. Sekalipun sulit, bukan berarti tidak bisa mudah. Ya. Allah dan surah Al-200 sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil siapa? Orang beriman. Kenapa orang beriman? Karena orang beriman itu mudah dikasih tahu. Orang beriman itu respon. Dia sadari ketika itu panggilan, dia sadari ketika itu perintah. Jadi nggak banyak debatnya, nggak banyak tanyanya. Apa yang Allah sebutkan? Orang beriman isbiru, kata Allah, bersabarlah, wasobiru, dan kuatkan kesabaran itu. Kita bukan diminta untuk bersabar, tapi dikuatkan kesabaran. Karena kalau pas sabar ya ternyata letoy, sabar ya ternyata merajuk. Dia harus dikuatkan kesabaran itu. Sebagai seorang istri nih, karena ibu nih kan, harus sabar menghadapi suami. Sebagai ibu menghadapi anak. Sebagai tetangga dengan tetangga, sebagai anggota majelis taklim dengan majelis taklim, sesama permata, sesama BKMT,
ada hal-hal yang memang kita harus menguatkan. Tidak cukup dengan sabar saja, tapi kuatkan kesabaran itu. Ya, belum lagi dalam dunia di luar rumah. Ya, mau ke pasar mungkin harga mahal, ya. Mau pengennya ini duitnya kurang, ya. Belum lagi hal-hal pokoknya yang secara kasat mata bahkan secara zahir kadang membuat kita harus ya tidak mudah untuk itu. Nah, makanya karena Allah tegaskan agar kita menguatkan dalam kesabaran, karena dunia ini akan memberikan hidangan-hidangan yang itu memang kesabaran akan diuji. Ya, kalau surah Al-Baqarah 155, pemirsa TVRI dan ibu-ibu semua, yang kalau acara takziah di Bengkulu itu sering dibacakan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kita tuh akan diuji dengan rasa takut. Nah, sekarang mungkin Bengkulu mulai katanya mau ada Polindo kata orang Jawa atau Gempo, kan? Megatrust. Megatrust. Lalu nanti jalurnya hampir semua Sumatera sampai Jawa, Bali. Oh yang enggak bukan mana? Kalimantan. Oh berarti suruh pindah ke IKN kawan. Biar pindah semua, biar ngisi IKN itu kan nggak ada orangnya. Ya, rasa takut itu adalah ujian. Takut di rumah sendirian, takut anak sekolah nanti bermasalah, takut suami dinas luar nanti ada apa-apa, takut bisnis dan seterusnya. Itu memang ujian. Tapi apa yang akan menguatkan kita mampu menghadapi itu ya sabar. Sekalipun kata orang emang mudah disebutkan, berat dikerjakan. Meskipun berat dikerjakan bukan berarti tidak bisa. Bisa. Kalau kita mau. Kadang kita nggak mau saja. Karena ketika syariat mengajarkan, Allah memerintahkan, Nabi memberikan pelajaran, itu pasti bisa, nggak mungkin. Emang seberat apa ujian hidup kita dibanding Nabi Nuh, dibanding Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, yang ujian hidup mereka jauh. Kita kan bukan seperti mereka. Paling diujinya awal bulan, tengah bulan, ujung bulan. Karena sama aja. Awal bulan lihat stroke juga banyak cicilan, tengah bulan udah ngos-ngosan, akhir bulan nunggu kalau bulan sama saja. Paling itu saja kan. Faktanya masih tidur enak, makan banyak ya. Cukup dengan ikan apa? Ikan apa istilah orang Bengkulu? Enggak, maksudnya apa? Ikan sejerek, beres cupe, madar. Nah, itu aja. Udah santai itu. Ya? Iya. Jadi enggak berat-berat amat kalau hujan kita tuh. Sehingga Allah minta ya kamu sabar saja. Rasa takut, walju, kelaparan. Ya, seberapa lapar kita dibanding dengan anak-anak di Palestina? Ya, berapa ratus ribu umat Islam yang mati di sana, syahid ya. Mereka itu bukan berperang, tapi mau dibinasakan. Perang itu kalau terjadi kontak, man to man, head to head. Masa ngebom pengungsian, yang dibom sekolahan, yang dibom rumah sakit, yang dibom itu tempat ibadah. Jadi kan bukan perang, memang sengaja mau dihabiskan. Segitunya loh mereka, susah. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat video, mereka sadari ini bahwa apa yang berlaku bagi mereka itu syahid. Mereka senang-senang aja, sekalipun berat masih bisa ngucap nama Allah, bersabarlah. Kita cuman macet uang bulanannya, jajannya mulai dulu keluar. Nah, jadi memang kelaparan sekalipun itu juga ujian. Belum lagi kekurangan harta, wa naqsim minal amwal. Ya, kurang harta itu ya. Ya, mungkin yang bisnisnya bermasalah, yang ininya juga ada masalah. Yang pasti kata Nabi, orang yang bahagia itu ketika pengen seolah-olah dia dunia ini sudah dapat, salah satunya dia merasa cukup apa yang dia makan hari itu. Sekalipun cuma nasi putih dengan garam, nasi putih dengan ikan asin, nasi putih dengan kecap, tapi dia menikmati, itu sudah selesai urusan dunia. Karena ada orang dihidangkan makanan 400.000 roti, ngeluh misalkan, alangkah mahalnya, jangan dibeli kalau mahal. Ya kan, misal. Ya, atau memang sudah makan di resto nggak bisa menikmati. Yang ada ini mubazir, ngambil ini nggak, cuma sudah disendokin nggak dimakan. Jadi kan ternyata nggak menjadi jaminan makan enak itu bikin orang nikmat. Sehingga ke orang yang bahagia itu ketika bisa merasakan cukup, sekalipun yang dia makan cuman pucuk ubi, ya. Bersyukur ya Pak. Syukur itu. Makanya ya kalau kita nih ya nikmati saja lah. Paling yang mahal cuman cabai setan kan. Ya jangan dikasih setan, makanya nama itu. Jadi dia semakin mahal itu. Dia merasa punya kelas. Ya kan dikasih siapa ngasih nama setan itu? Nggak tahu kok ibu-ibu bilang cabai setan kalau ke pasar kan mahal dia itu.
karena pedesnya. Tapi nggak usah lah pakai setan, cabai apa kayak misalnya kan. Ya, tapi ya kita tuh memang begitu, unik Indonesia itu. Ini sebagai pengantar untuk Ameli, untuk ibu-ibu dan pemirsa TVRI di Bengkulu. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah singkatnya di sini. Mungkin saya jeda dulu Pak Ustadz ya, nanti kita lanjutkan lagi dengan tema yang sama. Baik pemirsa TVRI, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mutiara Kolbu.